Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah banget untuk kesempatan kali ini aku bisa kembali lagi ngonten bikin video dan kembali sharing ke mom semua. Kali ini aku pengen sharing tentang satu tema, yaitu gimana sih caranya membuat anak itu lancar berbicara dan jangan sampai anak kita itu mengalami speech delay atau keterlambatan bicara. Di sini aku sharing pengalaman pribadi ya Mom, dan juga aku dengar dari berbagai sumber atau literatur dari ilmu-ilmu yang pernah aku pelajarin supaya anak kita itu bisa lancar berkomunikasi atau berbicara dan gak mengalami keterlambatan bicara. Alhamdulillah sekarang anak aku Ashar itu umurnya udah 1 tahun setengah dan banyak banget kosakatanya, sampai-sampai kadang aku heran gitu ya, aku kaget gitu, loh kok dia udah tahu ya tentang kosakata ini, bahkan kosakata itu menurut aku itu asing ya, jadi nggak yang kita omongin sehari-hari, contohnya kayak peralatan-peralatan yang obeng, palu, ya dia itu udah tahu gitu. Nah, jadi di sini Ashar itu udah mulai mengenal berbagai kosakata itu dari umur 1 tahun 4 bulan. Iya, jadi udah banyak banget kosakata yang udah dia punya. Dan menginjak usianya yang 1 tahun setengah, pokoknya dia itu udah banyak banget deh kosakatanya. Pokoknya apa aja keinginannya dia itu bisa nyebutin gitu. Nah, jadi di sini aku pengen berbagi tips yang pernah aku lakukan supaya kita itu bisa sharing dan kita juga bisa sama-sama terapin buat anak kita. Jadi sebenarnya di sini supaya anak kita itu bisa berbicara, kita itu mesti melakukan yang namanya stimulasi. Dan stimulasi di sini itu nggak harus ketika anak kita itu mengerti apa yang kita omongin. Jadi stimulasi di sini itu kita bisa lakukan bahkan ketika kita itu mengandung anak kita. Jadi di sini indera yang pertama kali bekerja dengan baik ketika bayi kita itu di dalam kandungan itu adalah pendengarannya. Nah, jadi ketika dia ada di dalam kandungan, meskipun dia itu belum mengerti apa yang kita omongin, kata-kata apa yang kita ucapin, tapi percayalah dia itu bisa mendengar dengan baik ya. Jadi yang namanya stimulasi kita itu bisa memberikannya meskipun baby kita atau bayi yang ada dalam kandungan kita itu belum mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi itu pentingnya stimulasi untuk kemampuan berbicaranya ketika dia nanti sudah lahir. Nah, jadi itu ya Bun, tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sering-sering mengajak bicara bayi yang ada dalam kandungan kita. Jadi kalau aku waktu itu sering banget bacain Ashar itu buku cerita tentang kisah nabi tentang kisah Nabi Yusuf, atau tentang kisah Nabi Ismail, atau tentang dongeng-dongeng lainnya. Aku sering banget bacain itu untuk Ashar, meskipun aku tahu dia belum mengerti, tapi dia itu sudah bisa dengar ya, meskipun dia masih ada di dalam kandungan. Oke, tips yang kedua adalah ketika bayi kita itu sudah lahir ke dunia, dia pasti belum bisa ngomong atau merespon apa yang kita katakan. Tapi kembali lagi, kita itu harus melakukan yang namanya stimulasi. Jadi tips yang kedua, ketika bayi kita itu sudah lahir ke dunia ini, kita ajak dia berkomunikasi dalam segala situasi ya. Contohnya ketika kita mau mandiin dia, ayo nak kita mandi supaya badan kita itu bersih, wangi. Nah, hari ini adik mandi pakai air hangat ya, Uma yang memandikan adik supaya adik itu terhindar dari kuman. Nah, jadi setiap kita itu melakukan aktivitas dengan si baby kita itu harus sering-sering mengajak dia berkomunikasi. Dengan begitu nanti kemampuan otaknya atau kemampuan berbicaranya itu akan terstimulasi sejak dini. Nah, selanjutnya adalah tips yang ketiga. Kita harus sering-sering nyanyikan dia dan juga membacakan dia tentang dongeng ataupun bercerita sama baby kita. Nah, jadi di sini tips ini aku lakukan sejak si baby Azhar itu baru berumur beberapa hari. Jadi baby Azhar itu kan tidurnya harus digendong ya.
Jadi dia susah banget tidur kalau misalnya nggak digendong. Jadi di sini ketika aku sambil gendong dia, aku sering banget nyanyiin dia ataupun bacain cerita untuk dia. Bahkan aku sering bacain dia ayat Al-Quran, juz 30 aku sering banget bacain untuk baby aku Ashar ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk supaya kita itu bisa menstimulasi otaknya atau kemampuannya yang nantinya akan berkontribusi pada kemampuan dia berbicara dan menguasai kosakata. Nah, selanjutnya adalah tips keempat. Jadi untuk tips keempat ini, kita itu ajak komunikasi baby kita itu dengan kosakata yang jelas atau dengan ucapan yang jelas. Biasanya kan kita sebagai orang dewasa suka iseng ya kalau misalnya ngajak ngomong anak kecil gitu, suka dicedal-cedalin. Halo, mau cucu nggak? Oh, baby baby Azza mau cucu ya, gitu kan biasanya. Ya, jadi yang tips keempat ini kita harus ngajak ngobrol baby kita itu dengan kata-kata yang jelas, jangan dicedal-cedalin atau jangan dipleset-plesetin. Meskipun dia itu ngucapnya itu masih cedal, ya misalkan susu dia bilang cucu, jatuh dia bilang atuh, sini kini gitu. Tapi kita nggak boleh ikut-ikutan ngomongnya itu kayak dia. Nanti dia kelanjutannya seperti itu atau misalkan dia itu jadi cedal gitu ngomongnya. Nah, jadi nggak susah kan tipsnya, gampang kok. Yang penting kita itu selalu dampingin baby kita setiap saat kita ajak dia ngomong. Nah, untuk tips yang kelima, dalam kita berkomunikasi itu kita itu harus selalu ada interaksi dengan si baby kita. Contohnya gini, Asar hari ini pengen pakai baju yang warna apa ya gitu. Nah, kita tunggu dulu dia jawab apa gitu. Dengan begitu dia itu akan terbiasa, oh ibu aku itu lagi ngomong sama aku, dia bertanya sama aku, dia butuh jawaban aku gitu. Meskipun pada akhirnya dia itu belum bisa jawab, nggak apa-apa, kita sendiri yang jawab pertanyaan kita. Tadi kita biasakan kita itu melakukan yang namanya interaksi dua arah supaya dia itu terbiasa untuk berkomunikasi. Terus tips yang selanjutnya adalah aku menggunakan satu bahasa dalam berkomunikasi dengan anak aku. Jadi biasanya aku menggunakan bahasa Indonesia yang biasanya aku gunakan untuk berkomunikasi dengan dia. Jadi aku nggak menggunakan bahasa yang lain selain bahasa Indonesia. Mungkin jika kita itu ingin anak kita itu bisa menguasai berbagai bahasa, contohnya bahasa Inggris ataupun bahasa daerah, nah itu mungkin nanti ya, karena di sini dia satu bahasa aja belum benar-benar paham, dia harus belajar, dia belum mengerti, apalagi beberapa bahasa. Mungkin nanti kalau misalkan dia bahasa dasarnya yaitu bahasa Indonesia, dia itu sudah mengerti, dia bisa kita ajarkan dengan bahasa yang lain. Jadi di sini sebenarnya aku dan keluarga, contohnya aku sama suami aku itu nggak hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, tapi juga menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Dan kadang mungkin anak aku itu ngedengerin gitu apa yang aku omongin dengan suami gitu. Mungkin secara nggak langsung dia juga akan bisa beberapa kosakata bahasa Jawa. Itu nggak apa-apa ya, itu bagus banget, biarin dia bisa dengan sendirinya, tapi dalam kita berkomunikasi berinteraksi dengan dia tetap menggunakan satu bahasa. Nah mom, itulah tadi beberapa tips dari aku supaya anak kita itu bisa cepat berbicara. Jika informasi ini bermanfaat buat mom semuanya, jangan lupa di like video aku, di subscribe dan juga di share ya ke teman-teman mom lainnya supaya anak kita itu gak mengalami keterlambatan bicara. Oke, see you next time, bye bye. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai ya.